bilangan 7 ini berasal dari pangkat 7 di bilangan sebelumnya ya. Ini berasal dari sini ya. Nah, kemudian pangkat 2 berasal dari bilangan pokok sebelumnya, kan gitu ya. Jadi dibolak-balik aja gitu kan hubungannya kan. Nah, di sini berarti ya, di sini berarti 3 pangkat 5 ya. Di sini 5-nya ya kawannya, kemudian 3-nya dan pangkatnya di sini ya. Nah, berarti di sini adalah 3 pangkat 4. Oke, 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4 adalah 81. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adelis Manatea. Sambil diseruput kopinya Jones, pagi ini kita akan membahas trik cepat menjawab soal TIU aritmatika bentuk deret angka sulit. Nah, bentuk deret angka sulit ini juga sangat variatif ya, sangat variatif. Nah, kita akan bahas bentuk deret angka sulit yang berasal dari akar atau perpangkatan gitu ya. Soal ini masuk kategori apa? TIU numerik deret angka ya. Sebelumnya kita udah bahas banyak soal, baik itu soal verbal, figural maupun soal numerik lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas soal deret angka yang cukup rumit yang biasanya keluar dan dia berasal dari akar dan pangkat. Oke. Langsung aja kita akan bahas biar nggak lama-lama. Namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus memberikan tips dan trik lainnya kepada kalian. Oke, kita langsung kerjakan soal nomor 1 ya. 625, kemudian 1296, kemudian 25, kemudian 36, 5 dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk deret angka yang berasal dari akar atau pangkat ya. Nah, gimana cara kita mengetahuinya? Nah, kita coba lihat dulu tipsnya seperti ini ya. Yang pertama ya, kita harus memahami pola deret ya. Nah, untuk bisa dengan mudah memahami pola ya, pola deret seperti apa, itu kan nanti macam-macam ya. Ada satu pola doang, ada dua pola, ada sampai 3 lapis pola, itu harus kita bisa analisis. Nah, biar lebih mudah, kalian harus sering-sering latihan, Jones. Sering-sering latihan, supaya nanti kalian bisa menangkap lebih banyak soal-soal deret angka yang variatif. Nah, kalau di sini kan kita nanti kalau kita sudah terbiasa latihan, kita bisa menemukan pola bahwa oh ini polanya adalah pola dari akar atau pangkat ya, dan dia sifatnya lompat ya. Sifatnya lompat ke sini ya, kemudian ke sini ya, kemudian ke sini ya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi sering-sering latihan. Kemudian yang kedua adalah improve atau perbaiki hafalan akar pangkat kalian. Supaya apa? Supaya kita dengan bisa lebih mudah mengidentifikasi berapa sih akar pangkat sekian gitu kan. Kalau misalkan kalian kurang begitu kuat hafalan akar pangkatnya, maka tentu nanti kalian akan kesulitan mengerjakan soal dengan lebih cepat gitu ya. Nanti kita akan coba praktikan ya. Kemudian yang ketiga adalah jika deretnya pendek tapi perubahannya besar, kemungkinan pola deret berasal dari akar pangkat. Nah, kayak gini misalnya. Ini kan cuma berapa kali aja kan, berapa bilangan aja nih. Cuma ada 5 bilangan. Pendek ya, tapi perubahannya besar. Dari 625 ke 1296 atau kita lompat tadi ya, 625 ke 25, 25 ke 5 ya kan. 1296 ke 36. Nah, ini kemungkinan besar ini adalah pola deret bilangan yang berasal dari akar atau pangkat. Nah, ini kira-kira 3 tips yang harus kalian catat, harus kalian stabilo, kemudian kutip, tapi jangan di tip X ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. 625 ke 25 ini sifatnya apa? Ini adalah sifatnya akar ya. Akar 625 itu berapa? Kemudian dari 25 juga akar dari 25 adalah 5. Nah, kemudian yang ini ya, 21296 ini akar ya. 36 ini akar. Nah, berarti akar 36 adalah 6. Berarti jawabannya adalah Charlie. Ya, terus satu lagi Jones, kalau misalkan kayak gini kan cuma satu titik ya, ada juga yang biasanya pertanyaannya 2 titik-titik ya, 2 bilangan ya. Tapi kalau cuma satu titik ini, kalau kita sudah menemukan polanya bahwa ini pola lompat, maka kita tarik ke belakang. 6, 36, 1296. Ya udah, kita langsung aja akar di sini akar 1296 36. Kemudian akar 36 adalah 6. Udah, kita nggak perlu ngitung lagi atau menganalisis lagi akar dari bilangan yang lain. Kita cari yang fokus-fokus saja, yang penting-penting saja gitu kira-kira ya, biar lebih cepat. Oke, nomor 2 kita coba kerjakan ya. 642561 ya. Ini apa kira-kira?
Ini ini juga ini ya akar pangkat ya. Jadi 64 itu kan berarti 4 pangkat berapa? 3 ya. 25 itu 5 pangkat 2. Nah, kalau hafal kalian ini ya setidaknya sampai akar 4 akar 5 lah. Pangkat 4 lah setidaknya lah ya. Kalau biasa sampai pangkat 2 ya. Berarti kalian harus tambah lagi hafalan pangkat 3 dan 4 gitu kira-kira. Karena ya yang keluar mungkin kebanyakan dari situ saja ya, akar 2, 3 dan 4. Akar atau pangkat 2, 3 dan 4 ya. 4, 5 berarti di sini adalah 6 ya. Ya, tinggal ngitung aja sini ya. Apa urutannya ya. Kalau pangkatnya 3, di sini 2 berarti di sini pangkatnya 1 ya. 6 pangkat 1 kan sama dengan 6. Kemudian di sini berarti 4, 5, 6, 7 ya. Nah, 7 pangkat berapa? Di sini berarti pangkatnya adalah 0. 7 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, di sini berarti 8. 8 pangkat minus 1 ya. 8 pangkat minus 1 itu adalah 1 per 8 pangkat 1. 1 per 8. Jawabannya adalah bravo. Gampang ya? Oke, gampang banget. Kira-kira seperti itu cara menyelesaikannya. Oke, nomor 3, 128, 49, 243, 125, dan 64, dan seterusnya. Ini juga sama ya. Ini kalau kalau soal seperti ini, Jones ya, misalnya nggak semua kalian hafal gitu ya. Cari dulu yang kira-kira paling mudah untuk diingat gitu ya. Kayak misal 49. 49 ini kan berarti 7 pangkat 2 ya. 125 berarti 5 pangkat berapa? 3 ya. 64 4 pangkat 3 ya kan. Oke, 128 berapa nih? 128 ini 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7. Nah, ini berapa nih? Ini kalau kita kurang paham ya nggak apa-apa, yang penting kita udah lihat yang lainnya. Nah, bisa nggak di sini kita cari polanya gitu ya? Nah, sebisa mungkin kalian cari pola ya dengan angka yang tersedia dan ditambah dengan kemampuan hafalan kalian ya. Syukur-syukur 243 ini kalian sudah bisa menghafal, bisa langsung ya. Tapi kalau enggak ya kita bisa coba cari dari pola hubungan yang lain. Kayak misalkan gini, ini 2 pangkat 7, 7 pangkat 2. Ini kan berarti bilangan 7 ini berasal dari pangkat 7 di bilangan sebelumnya ya. Ini berasal dari sini ya. Nah, kemudian pangkat 2 berasal dari bilangan pokok sebelumnya. Kan gitu ya. Jadi dibolak-balik aja gitu kan hubungannya kan. Nah, di sini berarti ya, di sini berarti 3 pangkat 5 ya. Di sini 5-nya ya kawannya, kemudian 3-nya dan pangkatnya di sini ya. Nah, berarti di sini adalah 3 pangkat 4. Nah, oke, 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4 adalah 81. Ya. Pola hubungannya adalah saling silang gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 4. 18811024. Nah, ini apa nih? 1 pangkat 1 2 ya. 1 ya. 2 pangkat 3 2 berarti ini ya. 2 pangkat 3, 3 pangkat 4 ya kan. 4 pangkat 5 ya. 5 pangkat 6. Oke. Gampang ya. 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6. 5 pangkat 6 berapa? 5 yang dipangkat itu hasilnya belakangnya pasti 5. Antara C dan E. A-nya coret. Nah, terus yang mana? Apakah C atau E? Yang sudah pasti adalah C. Kenapa sudah pasti C? Nah, kita ingat ya kalau seperti ini kita nggak perlu ngitung lagi ya sampai ketemu angkanya berapa karena nanti akan makan waktu. Yang perlu kita lakukan adalah kita cukup melihat secara logika berpikir ya. Ini kan kalau 18 kan jauh. 8 ke 81 2 digit lompatnya. 81 ke 1024 jadi 2 digit ke 3 digit. Berarti di sini nggak mungkin dari 1024 ke 3125. Itu pendek banget gitu ya. Sementara kan kalau lihat trennya ini kan jauh-jauh jaraknya. Jadi kemungkinan besar ya itu adalah pasti 15625 Charlie ya. Itu kira-kira. Kalau misalkan masih penasaran silakan hitung ya 5 pangkat 6 berapa. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 5, 15, 16, 20, 29. Nah, ini ditanyakan 2 titik-titik ya. Oke. Ini berapa kira-kira Jones ya? Ini coba kalau kita lihat, nah ini kita kalau sering analisis pola, kita langsung bisa nebak polanya seperti apa ya. Ini kalau dari sini ke sini kan tambah 1, ini tambah 4 ya, 20 ke 29 tambah 9. Nah, 149 ini kan juga berasal dari perhitungan pangkat ya. Ini berarti 1 pangkat 2 katakanlah. Ini 2 pangkat 2 ya kan. Ini 3 pangkat 2 ya kan. Oke. Ya, 3 pangkat 2 berarti di sini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16 ya kan. Di sini berapa? 5 pangkat 2. Berarti di sini 25 ya kan.
25. Oke. Ini berarti ke sini 29 tambah 16 berarti berapa? 45. 45 cuma satu di sini. Jawabannya adalah delta. Ya. Itu kira-kira cepat-cepatnya. Di sini perlu nggak kita ngitung? Nggak usah, karena di sini cuma 45 doang. Kalau misalkan tambah 25 pasti 70, pasti benar ya. Nah, jadi yakinlah kalian jangan ngitung sampai ujung ya. Kalau misalkan sudah ketemu angka depan ini cuma satu, ya sudah itu pasti benar ya. Sekali lagi hematlah waktu kalian ya. Karena ingat ya, kalian hanya punya waktu 100 menit untuk 110 soal. Oke, ada lagi? Oke, satu lagi. 1, 4, 2, 7, 2, 5, 6. Ini juga sama ya, kalau ini mungkin lebih mudah nih, lebih mudah. Ini 1 pangkat sekian ya, 4 pangkat, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3 ya, berarti ini 1 pangkat 1 ya. Di sini 4 pangkat 4, ini 5 pangkat 5, 5 pangkat 5, yang mana? Yang ini cuma coret ya, 1 belakangnya 5 ya. Nah, tapi kalau ini memang harus dihitung karena angkanya tipis-tipis ya. Nah, kalau misalkan kalian kuat hafalannya, kalian langsung bisa menemukan bahwa 5 pangkat 5 adalah Charlie, 3125 ya. Makanya kalian harus kuat hafalan akar dan pangkatnya. Ya, setidaknya kalau kalian hafal pangkat 1 sampai 2, kalian harus improve lagi pangkat 3 dan 4 gitu ya, kira-kira. Kalau perlu pangkat 5 kayak gini, pangkat 5 kan juga penting juga ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk kalian yang masih mau tes CPNS di tanggal Senin ya, tanggal 4, 5 ya. Berarti kalian masih punya sisa waktu untuk belajar ya. 1 atau 2 hari ini, maka manfaatkanlah waktu kalian untuk belajar ya. Dan ingat, dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.